Daratan tanah tinggi Gayo bagaikan sebongkahan tanah dari surga. Keindahan dan kesuburan negeri antara ini telah dikenal secara luas. Kesuburan tanahnya ini juga menjadi tanah tinggi Gayo sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbaik di dunia. Sementara Danau Laut Tawar selain sebagai sumber air bagi 5 daerah kabupaten dan kota di sekitarnya, danau ini juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Gayo, khususnya untuk ketersediaan ikan. Walaku jangin lagu ngabatabang sebuku gadini pepongodan. Bait-bait nyanyian didong menyiratkan berbagai nasihat dan ungkapan tentang kehidupan masyarakat Gayo. Aku dongkokanmu bijakan cincin pala hilang. Selain itu, bait-bait didong tersebut juga berupa ungkapan rasa syukur kepada Allah, di mana daratan tanah tinggi Gayo dikaruniai oleh Allah bagaikan sebongkahan tanah dari surga. Hal ini tidak berlebihan mengingat daratan tanah tinggi Gayo, pesona alamnya sangat indah dan subur. Aku sesoki pintu itu. Keindahan dan kesuburan tanah tinggi Gayo ini telah dikenal secara luas hingga ke mancanegara. Sehingga daratan tanah tinggi Gayo tersebut menjadi salah satu kawasan yang cukup ramai dikunjungi oleh para turis, baik turis lokal maupun turis mancanegara. Selain itu, daratan tanah tinggi Gayo ini juga dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbaik di dunia. Keberadaan kopi Gayo ini telah ada sejak masa penjajahan Belanda tempo dulu, dan hingga saat ini keberadaan kopi Gayo masih tetap ada. Perkebunan rakyat terbesar untuk Arabica adalah di Aceh Tengah ini, karena dia seluas 49.000 lebih. Ini potensinya sangat menjamin mensejahterakan rakyat. Dan kini bahkan keberadaan kopi Gayo tersebut telah dikenal secara luas ke seluruh belahan dan pelosok dunia. Sederan cerita ni kopi si belangi hari tanah Gayo. Ano yeso berlawai bangi sawaku dan negeri ngelatih dania. Cita rasa kopi Gayo memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan kopi-kopi daerah lain. Jadi prospeknya di kopi ini cukup bagus masih, karena kopi kita ini kan ada orang bilang memang kenyataannya begitu, rasanya cukup bagus. Dari testernya itu, test cupnya itu cukup bagus rasanya. Jadi prospeknya cukup bagus sekali.
Terlebih kopi Gayo ini dikenal sebagai kopi organik sehingga sangat disukai oleh pangsa pasar Eropa dan Amerika. Memang kalau untuk kopi ini andalannya pasar ekspor. Kalau pasar lokal belum menjanjikan. Sudah menjanjikan, tapi belum belum ada jalan keluar agar harga kopi ini bagus. Karena kenapa? Di dalam negeri ini kan kita Indonesia ini semua yang punya kopi. Semua daerah dari Sabang Merauke kan punya kopi semua. Di Aceh aja kan di Aceh punya kopi, Tangsi punya kopi, Sumatera Utara di mana-mana ada kopi. Jadi untuk dalam negeri serapan pasarnya kecil masih. Para petani di daratan tanah tinggi Gayo ini pun selalu berusaha dalam menanam dan memelihara kopinya tetap dengan cara organik. Antusiasme masyarakat itu masih bagus. Artinya walaupun kemarin dalam kondisi tidak ada harga, mereka tetap melakukan kegiatan budidaya kopi. Ya pastilah ada protes di sana sini kepada pemerintah supaya harapannya supaya harganya kan bisa naik, pembeliannya jumlahnya banyak. Tetapi kan pemerintah kalau dalam hal perdagangan dia kan nggak bisa melakukan apa-apa. Ya, jadi kalau masyarakat ini masih antusias sekali untuk bekerja di kebun kopi. Para petani di Tanah Gayo menyadari jika kopinya tidak dijaga secara organik, maka kualitas kopinya juga akan turun, yang dengan sendirinya juga akan sangat merugikan para petani kopi itu sendiri. Sehingga para petani kopi di daratan Tanah Tinggi Gayo sangat menyadari untuk menjaga dan memelihara tanaman kopi dengan cara dan sistem organik. Bagi masyarakat Gayo, kopi merupakan urat nadi bagi kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga kopi menjadi komoditi utama dan andalan bagi warga masyarakat setempat. Dalam setahun kadang kalau bisa mendapatkan ratusan kaleng gitu kan, kalau kita jumlahkan sama duit sekian jutanya bisa. Maksudnya tercukupi lah untuk makan kita. Kami semenjak dari umur 12 tahun kami udah bekerja di petani kopi. Nah, terus selanjutnya kami jadi petani kopi ini untuk kami cukup untuk makan lah gitu-gitu aja. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah sebagai daerah penghasil kopi terbesar terus berupaya memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk tetap dapat menjaga kualitas kopi Gayo agar tidak bercampur dengan bahan kimia. Kalau memang kita proses kopi organik, memang kita harus dari bibitnya langsung sampai buah kayak gini, tidak ada kena kimia sedikit pun, harus kita pupuk organik. Apapun harus kita olah. Kita bikin dari itu sampah-sampah, kita olah tuh. Nah, dari ini udah masak kita giling, terus sampahnya kita olah lagi, kita olah-olah sama tanah kita campur, masukkan dalam polybag, kita masukkan pembibitan, itu kita tanam sini, terus ada kotor-kotoran kuda itu kita bawa kemari. Nah, sampah-sampah kopi yang di Panglong tuh di pabrik kita bawa kemari. Nah, kita serak sini. Nah, itu baru alami dia. Alhamdulillah Pak kan, masalah pertanian ini diperhatikan sama pemerintah tuh. Alhamdulillah lah, apa keinginan kita minta pertolongan perawatan kopi ya dilaksanakan sama Pak pemerintah.
Terutama kami tetap fokus pada Arabica Gayo. Selama ini sudah kami mulai memperbaiki pola tanam. Yang selama ini petani hanya pola tanamnya 3 kali 3 meter. 3 kali 3. Tapi sekarang kita coba 1,5 kali 1,5. Apabila 1,5 kali 1,5, itu diperkirakan ada 4.400 batang per hektar. Yang selama ini bisa 1 hektar menghasilkan 800 kg. Tetapi nantinya apabila ini dikembangkan 1 kali 1, ini bisa menghasilkan 3 ton, 4 ton. Karena satu batang kopi itu bisa menghasilkan 1 kilogram. Itu kita kali perkalian ya. Kopi Gayo, Arabica Gayo ya. Yang kita ekspor ada ke beberapa negara, diantaranya Amerika, Kanada, dan ada beberapa negara Eropa, Inggris, Jerman, terakhir Hungaria tidak salah saya, dan sebagian negara-negara ASEAN, katakanlah Jepang, Taiwan, Vietnam sendiri, impor dari kita kopi Arabica-nya. Kami mengharapkan pemerintah khusus membantu kami alat-alat petani, tidak seperti bibit-bibit yang unggul, di pupuk, seperti alat-alat kesemprot dan mesin babat. Kopi dari daratan tanah tinggi Gayo ini telah menjadi aset yang sangat potensial bagi para petani maupun bagi pemerintah daerah dalam hal pemasukan dan pendapatan asli daerah atau PAD. Dengan kondisi tersebut menjadikan kopi Gayo sebagai salah satu komoditi ekspor andalan bagi Aceh. Koperasi Baburayan yang merupakan salah satu pihak pengekspor kopi yang ada di Aceh. Setiap tahunnya sekitar 1.000 hingga 1.500 ton kopi Gayo diekspor ke berbagai belahan dunia. Amerika Serikat merupakan salah satu negara tujuan utama ekspor kopi Gayo. Selain itu tujuan lainnya yaitu negara Jepang, Jerman, dan Cina. Kita yang paling banyak ke Amerika, jadi konsumsi kopi ini di Amerika yang paling banyak. Satu, dia mengkonsumsi yang paling banyak, kemudian juga membayar relatif mahal kalau Amerika. Jadi semua kopi itu masuk ke Amerika dulu, nanti baru masuk pelan-pelan ke Eropa. Memang kita ada juga yang direct langsung ke Eropa, tapi umumnya pasar kopi terbesar itu di Amerika. 60% penduduk di Aceh Tengah dan Bener Meriah hidup sebagai petani kopi. Kondisi ini menjadikan daratan tanah tinggi Gayo sebagai daerah sentral penghasil kopi terbesar di Aceh. Kalau Amerika itu memang ada konsumsi seperti Skandinavia itu konsumsi kopi tinggi, tapi kan rakyatnya kecil, maksudnya penduduknya tidak banyak. Kalau di Amerika ini kan penduduknya banyak. Gitu. Dan pasar-pasar yang besar seperti Starbucks, Nespresso, Royal Coffee itu semua kantornya di Amerika. Kantor dan gudang besarnya itu di Amerika. Jadi seperti kita ini 90% itu tujuan negara ekspornya ke Amerika. Ketika musim panen raya kopi tiba, biasanya sekitar bulan Oktober hingga Desember, pihak pabrik penggilingan kopi kewalahan menerima pengolahan kopi masyarakat setempat karena banyaknya kopi yang akan diolah. Paling sedikit mungkin sekitar 10 tonan ya, paling sedikit. 10 ton mungkin kadang-kadang kami kewalahan juga
sampai tengah malam kadang kerja juga. Karena mengejar kita kan banyak pelanggan yang di luar. Jadi kita kan mesti melayani mereka semua lah. Karena mengejar kita waktu jemur, proses pengolahan kan. Program kami tetap revitalisasi. Kopi-kopi tua kita bongkar, diganti dengan yang baru. Kemudian juga pemberantasan hama pada saat ini. Yang menyerang kopi Arabica Gayo adalah jamur akar. Akar coklat dan akar putih dan hitam. Ini merambat juga ke tanaman yang lainnya. Nah ini kami mohon bantuan ke pemerintah pusat dan provinsi. Karena pemerintah kabupaten tidak mampu untuk memberantas ini. Kami yakin apabila pemerintah pusat bisa memperhatikan ini, kopi Arabica Gayo tetap menghasilkan devisa yang tertinggi dan bisa membantu pada saat ini. Kopi seluar zaman ini berada dari orang Gayo. Kopi seluar zaman ini berada dari orang Gayo. Bahwa kopi Arabica Gayo tetap terbaik di dunia. Yang saya tidak percaya menyatakan dunia sudah menyatakan kopi Gayo tidak terbaik. Saya nyatakan tetap terbaik. Kami tetap menjaga kualitas dan menjaga aroma cita rasa kopi Gayo yang sesuai dengan lidah bangsa Eropa dan bangsa Amerika dan bangsa kita sendiri. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat, tanamlah kopi Arabica Gayo. Sementara bagi warga masyarakat di daratan Tanah Tinggi Gayo yang tidak memiliki lahan perkebunan, mereka memilih usaha lain untuk mencari nafkah. Usaha lainnya yang juga cukup menjanjikan di negeri antara ini adalah usaha budidaya ikan air tawar. Kenapa nih? Gurami. Hal ini cukup beralasan mengingat daratan Tanah Tinggi Gayo tidak memiliki laut. Kebutuhan akan ikan segar bagi daratan Tanah Tinggi Gayo tersebut selama ini masih harus dipasok dari Biren dan Aceh Utara. Karena ketersediaan ikan segar di daratan Tanah Tinggi Gayo ini belum mampu memenuhi permintaan pasar. Potensi danau ini besar sekali gitu. Untuk saat ini yang disumbangkan untuk dari keramba apung ini itu sampai dinilai dengan rupiah itu 2.550.000.000 per tahunnya. Artinya apa? Bahwa uang Aceh Tengah itu berputar di situ. Tidak kalau dibelikan air laut, ikan laut, berarti kan harus keluar dari Aceh Tengah. Saat ini ada sekitar 800 keramba apung yang ada di Danau Laut Tawar. Jumlah tersebut belum mampu memenuhi akan kebutuhan ikan segar bagi warga di daratan Tanah Tinggi Gayo. Sebagian besar ikan segar dari Danau Laut Tawar ini dipasarkan ke Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Kebutuhan ikan untuk Aceh Tengah dan memang juga dengan juga dari Bener Meriah gitu kan,
karena pusat pasarnya masih di Aceh Tengah ini, gitu kan, masih di Aceh Tengah. Itu cukup tinggi, mencapai satu bulannya itu mencapai kalau satu harinya bisa 5 ton seharinya, gitu. Kalau satu bulan berarti sekitar 150 ton tiap bulan. Dan sebagian lain ikan tertentu seperti ikan mas, ikan gurami, dan ikan kerling atau ikan jurung juga dipasarkan keluar Aceh seperti Medan, Sumatera Utara. Yang kebutuhan 150 ton itu per bulan itu, 20%-nya baru disumbang dari produksi air tawar di Aceh Tengah sendiri, termasuk dari keramba, juga dari kolam darat, gitu. Sementara yang 80% itu masih dari air laut. Prospek budidaya ikan air tawar di daratan Tanah Tinggi Gayo ini sangat menjanjikan, sehingga saat ini banyak warga masyarakat setempat yang telah menggeluti usaha budidaya ikan air tawar. Suplai benih memang masih kurang dalam arti kuantitas juga kurang, kualitas juga kurang. Kualitas benih bahkan yang memang terasa masih kurang, yaitu masih benih-benih kecil, kadang-kadang sudah dibeli, sudah dimasukkan di dalam keramba, sehingga membutuhkan waktu panen lebih lama. Pernah dulu sampai 7 kilo kami pernah diharap. Melihat perkembangan usaha budidaya ikan keramba apung di Danau Laut Tawar yang dari hari ke hari semakin bertambah jumlahnya, dikhawatirkan akan dapat berdampak buruk bagi ekosistem dan kelestarian Danau Laut Tawar. Pemerintah daerah pun telah berupaya maksimal untuk mengatasi kondisi tersebut, dan kedepannya akan dilakukan berbagai upaya dan program agar di Danau Laut Tawar tidak tercemar oleh kegiatan dan aktivitas usaha budidaya ikan air tawar di Danau Kebanggaan Masyarakat Gayo. Maka pelan-pelan keramba ini kami sosialisasikan bagaimana agar pengusaha keramba ya bisa merubah usahanya ke perikanan darat. Banyak ikannya, sana nggak ada ikan. Maka kami minta juga kepada provinsi, robahlah program perikanan yang ada di Aceh Tengah. Jadi saat ini perikanan darat yang kami programkan di Aceh Tengah ini. Kami harap dari Dinas Perikanan memberikan kepastian bagaimana tentang legalitas keramba apung ini, petani pada keramba apung ini. Apakah diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan, di mana direlokasi atau mungkin di mana tempat yang bagus untuk keramba ini. Lagu terana nanti sawah seni kengon ngeterida. Keseimbangan alam dan habitat hidup perlu kita jaga dan lestarikan, sehingga apapun usaha yang dilakukan oleh warga masyarakat tidak berdampak buruk bagi kehidupan anak cucu kita ke depannya. Mereka bakal punya dermaga sendiri untuk paket wisata orang ke sini. Lagu terana nanti sawah kengon negara waterida. Keelokan daratan Tanah Tinggi Gayo dengan Danau Laut Tawarnya perlu tetap kita jaga dan lestarikan. Ajakan dan himbauan menjaga dan melestarikan alam tersebut juga telah dilakukan oleh para pendahulu kita, seperti yang tersirat dalam irama dan syair-syair seni Didong. Seni kengon ngeterida.
Bijakani cincin pala hilang so iba bangani umah sana demaleku era hudi